Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Najwuddin Wari dengan NIM 12070101044. Yang kedua ada saya, Rifki Dafa Al-Fauzi dengan NIM 12070101060. Dan yang ketiga ada Wahyu Trisna Nugraha dengan NIM 12070101078. Jadi dalam rekaman ini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus 1 yang berjudul Perhitungan Statistika Dasar, yang mana ini merupakan pelengkap dari ujian tengah semester tahap 2 mata kuliah praktikum suku data yang diampu oleh Ibu Konita Umi Safitri, MSI. Jadi yang pertama ini ada latar belakang. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi di dunia ini, akal dan pikiran manusia ini semakin mahir, semakin luas dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan salah satunya itu dalam pembuatan program, yang mana dengan program ini sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka yang dengan cepat, baik, dan memuaskan. Maka dari itu, kami memilih kasus menggunakan implementasi array yang dapat menyelesaikan salah satu permasalahan perhitungan dalam keseharian manusia. Array bisa juga disebut sebagai salah satu program yang terlahir dari dunia teknologi lewat pola pikir manusia yang bermanfaat untuk menyelesaikan suatu perhitungan. Dan kaitannya dengan studi kasus yang kita pilih ini adalah dapat menyelesaikan perhitungan statistika deskriptif. Jadi dalam studi kasus 1 ini, kelompok kami menggunakan implementasi array. Lalu tujuan. Dalam kasus 1 ini, atau dalam studi kasus 1 ini, kami bertujuan untuk mengolah data pada perhitungan data statistika deskriptif dengan menemukan nilai. Yang pertama ada menemukan nilai rata-rata setiap mata kuliah. Yang kedua ada nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah. Yang ketiga menemukan nilai maksimal tiap mata kuliah. Yang keempat menemukan nilai minimal tiap mata kuliah. Yang kelima menemukan nilai rata-rata setiap mahasiswa. Yang keenam mencari nilai rata-rata terbesar dari data-data nilai tersebut. Dan yang ketujuh mencari nilai rata-rata terkecil dari data nilai tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Najmuddin Wari dengan NIM 12070101044. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan penjelasan mengenai landasan teori dan juga metode yang kami gunakan. Pada landasan teori, statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang paling mendasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam analisis data. Statistik deskriptif merupakan proses analisis statistik yang fokus kepada manajemen, penyajian, dan klasifikasi data. Dalam matematika dan ilmu komputer dikenal yaitu algoritma. Algoritma adalah prosedur atau langkah demi langkah untuk perhitungan, di mana algoritma digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan juga penalaran otomatis. Algoritma adalah metode efektif yang dapat diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Algoritma sangat dibutuhkan agar mempermudah dalam pengolahan data tersebut. Dengan menggunakan algoritma, setiap permasalahan dapat teratasi secara teratur dan juga mengikuti prosedur yang benar. Selanjutnya, pada bagian metode yang kelompok kami gunakan untuk menyelesaikan studi kasus ini, yaitu dengan mendapatkan terlebih dahulu bahan, alat, wadah, dan hasil yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita mengikuti langkah-langkah dalam penyusunan abstrak data type. Kita juga harus menemukan definisi masalah, identifikasi atribut dan tipe data, spesifikasi operasi, spesifikasi interaksi data, dan pemilihan implementasi. Lalu kita membuat algoritma
dan dilanjutkan dengan membuat program Java atau kode Java. Hasil dan pembahasan. Nilai rata-rata setiap mata kuliah. Nilai rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data dari suatu persoalan. Nilai rata-rata dari sekumpulan data didefinisikan sebagai perbandingan jumlah seluruh nilai dengan banyak nilai data. Kami mendapatkan hasil untuk nilai rata-rata setiap mata kuliah. Di antaranya untuk nilai mata kuliah praktikum struktur data adalah 77,7, praktikum dasar-dasar pemrograman 71,8, dan praktikum fisika 81,6. Selanjutnya ada nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah. Nilai standar deviasi adalah statistik yang mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Simpangan baku dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dengan menentukan simpangan setiap titik dari data relatif terhadap rata-rata. Kami mendapatkan hasil untuk nilai standar deviasi setiap mata kuliah di antaranya. Untuk mata kuliah praktikum struktur data adalah 15,19, praktikum dasar-dasar pemrograman 6,92, dan praktikum fisika 3,76. Kemudian yang ketiga yaitu mencari nilai minimal untuk setiap mata kuliah. Untuk mencari nilai minimal, kami menginput semua nilai mata kuliah praktikum struktur data, praktikum daspro, dan praktikum fisika. Kemudian kami membandingkan nilai indeks pertama dengan indeks selanjutnya dalam variabel tiap mata kuliah tersebut sampai indeks terakhir. Jika nilai indeks yang pertama lebih besar daripada nilai indeks selanjutnya, maka nilai indeks selanjutnya lah yang akan menjadi nilai minimal. Proses ini dilakukan sampai indeks yang terakhir. Kami mendapatkan hasil untuk nilai minimal setiap mata kuliah diantaranya yaitu untuk mata kuliah praktikum struktur data adalah 45, praktikum daspro yaitu 63, dan praktikum fisika 76. Kemudian yang keempat yaitu mencari nilai maksimal untuk tiap mata kuliah. Sama seperti menentukan nilai minimal, untuk mencari nilai terbesar atau yang maksimal, kami menginput semua nilai setiap mata kuliah, kemudian saat memeriksa sebuah nilai, kami membandingkan nilai indeks pertama dengan nilai indeks selanjutnya hingga indeks terakhir. Jika nilai indeks pertama lebih kecil daripada nilai indeks selanjutnya, maka nilai indeks selanjutnya lah yang akan menjadi nilai maksimal. Pemeriksaan ini dilakukan sampai indeks terakhir. Kami mendapatkan nilai maksimal untuk mata kuliah praktikum struktur data yaitu 92, praktikum daspro 82, dan praktikum fisika 87. Yaitu mencari nilai rata-rata setiap mahasiswa. Nah, jadi untuk mencari nilai rata-rata setiap mahasiswa ini dibutuhkan akumulasi atau total dari jumlah seluruh nilainya, di mana nilai tersebut itu diinput oleh user atau pengguna. Jadi kalau misalnya penggunanya ingin 10, maka tinggal input 10. Dan berapa banyak data atau nilai yang diinput. Untuk akumulasi nilai, bisa dengan menyiapkan variabel yang nilainya itu ditambahkan pada tiap pemeriksaan nilai. Misalkan kalau di program yang kita buat atau di kode Java yang saya buat itu, pemisalannya itu nilai MK1 untuk mencirikan nilai dari mata kuliah praktikum struktur data, nilai MK2 untuk nilai praktikum dasar programan, dan nilai MK3 itu untuk nilai praktikum fisika. Sedangkan untuk jumlah banyaknya data itu bisa dihitung dengan penambahan nilai yang diinput oleh user atau pengguna. Jadi balik lagi ke keinginan dari si usernya. Nah, untuk SK1 yang bagian E ini, kami mendapatkan nilai rata-rata tiap mahasiswa itu yang nomor urut 1 nilainya 82, nomor urut 2 nilainya 79, nomor urut 3 bernilai 81, mahasiswa nomor urut 4 nilainya 84, mahasiswa nomor urut 5 nilainya 65, mahasiswa nomor urut 6 bernilai 78, mahasiswa nomor urut 7 bernilai 77, mahasiswa nomor urut 8
nilainya 85, mahasiswa urut 9, 72, dan yang mahasiswa nomor 10 itu nilai rata-ratanya 67. Lalu untuk bagian F, yaitu mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terbesar dengan menyebutkan nomor urutnya. Nah, jadi setelah saya membuat kode Java beserta algoritmanya, didapatkan berdasarkan data tersebut, mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata terbesar itu adalah mahasiswa dengan nomor urut 8, yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 85. Nah, untuk bagian G-nya itu kebalikannya. Kalau yang itu bagian rata-rata terbesar, yang G ini mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terkecil. Untuk bagian G ini, setelah saya membuat algoritma beserta kode Java-nya, saya mendapatkan mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata terkecil itu adalah mahasiswa dengan nomor urut 5, yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 65. F. Kesimpulan. Pemrograman dalam Java dibuat untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman Java, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman Java, dan pada banyak kasus pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Statistika digunakan sebagai cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penelitian lebih lanjut. Statistika merupakan cara untuk mengolah data tersebut dan menarik kesimpulan yang teliti dan keputusan yang logik dari pengolahan data tersebut. Sedangkan statistik lebih banyak digunakan untuk menggambarkan keadaan atau permasalahan seperti pencatatan nilai-nilai mahasiswa. Pengolahan data statistik memuat perhitungan rata-rata, median, dan modus. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan nilai data pada sebuah sampel, kemudian dibagi jumlah sampel tersebut. Perhitungan pada pemrograman Java tidak jauh beda dengan perhitungan secara manual, walaupun dinilai lebih rumit, tapi perhitungan menggunakan Java terlihat lebih elegan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.